Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Orang ginjal, sakit, darah tinggi, hiperkolesterol, itu resiko kena serangan jantung. Orang usia udah tua, resiko serangan jantung kan? Dokter Jaya, ini saya mau mau konsultasi sama Dokter Jaya. Sebenarnya kan kalau menurut saya kan bahwa kita nih badan tuh punya indikatornya masing-masing ya dok ya. Iya. Jadi kalau misalnya contoh tadi waktu kita ngebahas si masalah belimbing ataupun apa, sampai ada yang kejang-kejang segala macam, itu kan udah menunjukkan dia begini begitu. Sama kayak kita misalnya bakal stroke atau bakal kejadian lainnya jantung. Udah ada gejalanya sendiri-sendiri walaupun itu belum pasti ya dok ya. Iya. Sama nih dok, kan beberapa kali teman-teman saya tuh bilang, Frank lu periksa ke dokter jantung. Tangan lu tremor, kalau keringetan gede banget keringetnya. Tapi ya Tuhan tuh baik banget sama saya dok. Begitu sampai dokter jantung, penyakitnya takut sama si dokternya. Itu kan gejala dok, bahwa gejala seperti itu dicurigai bahwa itu adalah sakit jantung. Cek EKG, suruh begini, suruh begitu. Kamu bukan sakit jantung, itu pikiran kamu aja. Ya, syukur dok kalau kayak gitu. Jadi sebenarnya kita harus aware dok ya, terhadap tanda-tanda yang terjadi sama badan kita. Nah, seringkali orang kan nggak aware justru. Yang udah tahu dikasih tanda, dia masih nggak mau periksain dulu. Nah, sekarang dok, selain daripada tanda-tanda kita sendiri nih dok, orang ada nggak ciptain satu apalah gitu, ataupun mungkin ada tanda-tanda lain yang dokter Jaya bisa ceritain. Ini kalau udah begini nih, lu mesti coba nih, jangan dianggap sepele gitu kayak tadi. Jadi gini, nah ada satu kejadian ya, kejadian begini. Ada orang nih, dia makin lama kok badannya kayaknya nggak bergairah, males kerja, kayaknya capek, lelah. Habis diomelin bosnya dok. Badan pegel-pegel, konsentrasi nggak ada konsentrasi, tidak ada nafsu mau ngerjain apapun, libidonya turun, nggak ada semangat sama sekali begitu. Bukan baru diputus pacar tuh dok ya? Nggak, bukan. Begitu sama dokter diperiksa, saya bilang, wah ini mah gawat nih. Langsung vonisnya gawat. Iya, gawat kan, periksa lab segala macam. Ini gawat nih katanya. Kalau kamu dilanjutin terus, kamu tuh bisa kena serangan jantung, dia bilang. Tuh. Nah, terus dia kan bingung kan, nanya sama dokternya. Dokter tahu dari mana? Ini nih, ini kamu tinggi sekali, 199 dia bilang. Apa nih tuh homocysteine? Emang batasan normalnya berapa? 5-15. Hah? 5-15. Dia 199. kalau 168 sih masih mending ya dok ya? Nah, itu udah sangat tinggi. Udah sangat tinggi, kata dokter, ini gawat. Kalau didiemin aja begini, kamu serangan jantung. Homocysteine ini sampai buset deh. Nah, terus udah 15 gitu. kali lebih parah tuh. Terus sama dokter diapain dong? Dikasih vitamin B. Gampang B6. juga ya. B6. Dikasih asam folat. Bukan asam sulfat ya. Satu lagi dikasih B12. B juga tadi dok. Iya, BB semua. Seminggu, 2 minggu dia turun sampai akhirnya jadi 6 lagi. Udah 6 semuanya, kemudian kembali lagi dia seperti dapat energi lagi. Bisa konsentrasi, semangat kerja, dia kembali lagi olahraga dan segala macam gitu kata dokter. Kayaknya saya sekarang perlu sudah dok aman. obatnya dok.
Ah, Kayaknya saya perlu tuh. enggak, tapi maksudnya itu adalah sesuatu yang enggak. Kalau di kalangan kedokteran sih kita yang tahu banyak yang tahu, tetapi itu tidak umum orang awam tahu. Bahwa sebenarnya tubuh kita tuh sudah punya alarm bahwa kalau ini didiamin terus-menerus nih, kamu bisa kena serangan jantung. Itu dianggap sebagai salah satu prediktor sebelum seorang kena serangan jantung. Orang jantung kan biasanya nggak mendadak. Wih, tiba-tiba dia mendadak meninggal misalnya. Serangan jantung, kenapa serangan jantung? Orang pikir itu nggak ada alarmnya. Alarm itu bisa dua. Tadi yang kamu ceritain itu ada alarm yang berupa gejala. Tapi ada alarm yang berupa pemeriksaan lab tertentu yang menunjukkan sebelum orang mengalami serangan itu. Jadi mulainya sederhana tuh dok ya, Ya. kayak orang kurang gizi ya. Ya. Nah itu satu. Ya jadi tapi itu satu. Begini, ada beberapa orang itu punya resiko kena serangan jantung lebih daripada orang lain. Genetik. Bukan. Hmm. Bisa genetik satu. Hmm. Bapaknya meninggal karena serangan jantung. Ya. Ibunya serangan jantung atau stroke. Ada orang kencing manis. Orang kencing manis kan resiko serangan jantung. Orang ginjal, sakit darah tinggi, hiperkolesterol. Itu resiko kena serangan jantung. Orang usia udah tua, resiko serangan jantung kan. Perokok, peminum alkohol. Nah orang-orang itu yang punya resiko kena serangan jantung dan stroke itu mestinya diperiksa homosisteinnya. Jadi ini ilmu baru nih dok, pengetahuan baru. Orang-orang yang gaya hidupnya beresiko masalah nih dok ya. Jantung dan stroke. Stroke jantung itu kan dua yang boleh dibilang tuh nggak enak banget kalau sampai kena tuh. Periksain homocysteine Ya. gitu. Dan homocysteine itu nilainya itu rendah. Mestinya sih di bawah 7 ya. Yang disebut normal itu di bawah 7. Karena dia si indikator untuk bahwa itu bisa memungkinkan orang kena stroke atau jantung. Ya. Mulai di atas 15 saja, di atas 30 itu resiko makin tinggi. Kalau udah di atas 100 itu sangat tinggi. Nggak diapa-apain udah pasti serangan. Tapi enaknya itu terkait dengan vitamin B. Dan vitamin B itu bisa dimakan gitu loh, bisa dikasih suplemen. Kan beras kan banyak vitamin D-nya. Iya, B, iya. Tapi kita makannya nasi dok, bukan beras ya. Enggak, kalau gini, sebenarnya yang bikin beras itu vitamin B-nya banyak itu di bekatulnya. Nah itu dia. Enggak, bukan. Bekatul ada yang jual, Frankie. Kamu pergi deh ke itu. Ada yang jual bekatul. Itu bubuk bekatul, jadi ditaruh di air hangat, minum bekatulnya. Oh terus jadi si vitamin B-nya larut ke air. Ya. Oh kan bekatul kebanyakan dipakai buat campuran dedek. Makanan Nah, ayam. Ini buat makanan orang ini. Nah itu bahkan saya bilang tadi kan Kadang-kadang beras kita tuh berasnya bersih, Frankie. kita kan ada di beras atau padi. Sementara kita makannya nasi karena udah hilang tuh dia punya lapisan Nah, sekarang bekatulnya ini tuh dok. sekarang kita balik ke si homocysteine ini. Dia Homocysteine. tuh sebenarnya apaan sih? Dia tuh asam amino, Frankie. Asam amino. Asam amino yang ada di dalam tubuh kita. Hmm. Dia normal ada. Karena kenapa? Dia itu diproduksi dari kita kan makan daging. Kita makan ikan, kita makan telur, makan tahu, tempe. Semua protein itu kalau kita makan kan diolah jadi asam amino. Nah, salah satu asam amino itu ya waktu pengolahan itu menghasilkan yang namanya homocysteine. Nah, homocysteine ini di dalam badan itu salah satu dari asam amino yang mengandung gugus sulfur S. Yang sulfur itu metionin, sistein. Nah, dia si homocysteine ini di dalam badan itu dipecah. Jadi itu kan homocysteine jadi metionin. Nah, si metionin ini nanti dirubah jadi homocysteine itu jadi bulak-balik gitu loh reaksinya. Tapi satu lagi dia homocysteine itu dirubah menjadi cysteine. Ini reaksi keseimbangan dok. Ya.
Dia berubah jadi sistein. Sistein itu dipakai buat membentuk glutathione. Glutathione itu salah satu antioksidan di dalam badan yang diproduksi itu. Itu untuk fungsi otak. Nah, orang normal dia ada homocysteine. Karena kita makan protein Itu diproduksi di mana, Dok? di dalam badan. Hasil protein yang kita makan menghasilkan itu. Nah, dia itu dirubah menjadi methionine. Terus bolak-balik sama si jadi si Methionine dan menjadi cysteine. Cysteine itu dipakai buat membentuk glutathione, antioksidan. Nah, si methionine ini adalah asam amino yang dipakai buat proses-proses segala macam. Nah, proses perubahan homocysteine ke methionine dan ke cysteine itu memerlukan 3 vitamin. B6, B9, B9 ini adalah asam folat, dan B12. Jadi perubahan itu bisa terjadi kalau ada vitamin itu. Itu ngomong-ngomong vitamin B juga bagus buat saraf ya, Dok ya? Ya, itu saraf itu yang tadi yang si glutathione itu. Glutathione tadi. Glutathione itu bikin kita tuh bisa fokus, bisa konsentrasi, bisa mikir, bisa ngitung, bisa apa itu si glutathione punya urusan. Jadi bukan gara-gara kita kurang makan otak. Bukan. Nah, jadi proses homocysteine jadi methionine dan jadi cysteine, dua barang ini berguna buat badan, itu dibantu oleh vitamin B6, vitamin B9, asam folat, dan B12. Jadi kalau kekurangan vitamin itu proses itu nggak terjadi. Akibatnya homocysteine tinggi. Oh, jadi adonannya nggak ada, Dok. Nah, Kalau bikin kue mah. kalau dia homocysteine tinggi, nah itu berarti kondisi tidak normal. Jadi makanya kan tadi kan saya bilang, kalau dia tinggi ngobatinnya gimana? Ngobatinnya kasih vitamin B. Jadi nggak tahu nih, benar nggak? Jadi kenapa si homocysteine-nya itu dia tinggi? Gara-gara kekurangan adonan tadi itu, Dok. Iya. Betul ya, Dok ya? Ya. Oh, iya. Nah, jadi artinya, nah sekarang kalau kita tinggi itu alarm. Kenapa? Homocysteine yang tinggi itu akan membuat kerusakan pada pembuluh darah. Nah ini yang orang-orang nggak menentu. Ini pembuluh darah yang Semua. utama sampai ke yang kecil-kecil. Iya. Yang dia bikin apa? Dia merusak dinding dalam pembuluh darah. Jadi menebal. Selnya menebal. Belum sampai mengeras nih, Dok. Belum. Habis menebal, terus dia mengganggu metabolisme lemak. Dia melakukan namanya peroksidasi lemak. Lemak dirubah menjadi peroksida. Kemudian dia nempel di dinding. Terjadilah plak pembuluh darah. Jadi pembuluh darah menyempit. Itu yang bikin mampet. Itu yang mampet jantung. Kalau di jantung jadi serangan jantung. Di kepala, Di otak stroke. jadi stroke. Jadi homocysteine tinggi itu nanti ujungnya adalah gangguan pada pembuluh darah. Gangguan pembuluh darah, kalau di bawah, libido turun karena darah ke organ vital itu berkurang. Termasuk perempuan nih, Dok. Semua lah. Tapi begini, ada faktor resiko juga. Biasanya kalau dibandingkan laki dan perempuan, laki-laki homocysteine lebih tinggi. Lah, kok malah bisa begitu, Dok? Makanya laki-laki serangan jantung lebih sering daripada perempuan. Karena perempuan dilindungi oleh estrogen. Ada. Yang kedua orang tua. Orang tua itu resikonya juga lebih tinggi. Walaupun dia masih muda, Dok. Ya. Orang perokok, pembuluh darahnya juga dirusak sama rokok. Kok alkohol. Jadi ada 4 kelompok itu yang homocysteine relatif lebih tinggi. Laki-laki, orang tua, rokok, alkohol. orang yang sudah berumur lanjut ya, Dok. Jadi kelompok itu homocysteine relatif lebih tinggi, tetapi setinggi-tingginya tidak boleh lebih dari 15. 15. Jadi kalau batasan plus-plus gitu-gitu lah 30 lah. Tapi kalau dia gitu-gitu, be careful. Itu berarti ada warning. Kita mesti memperbaiki gaya hidup supaya kita nggak serangan jantung. Kita udah pernah ngomong soal serangan jantung, bagaimana mencegahnya. Kan banyak makan sayur, banyak makan buah, olahraga, kurangi stres, kurangi darah tinggi, makannya kurangin lemak-lemakan dan segala macam.
Itu Tapi homocysteine itu diceknya di laboratorium tuh, dicek Dok? di laboratorium adanya di badan kita. Mm-mm. Jadi itu hasil dari pemeriksaan. Kita nggak mungkin nggak makan protein. Mm-mm. Kita makan protein, tapi protein itu ada yang mengandung gugus es itu. Yang mengandung gugus es itu dia pasti salah satu produknya itu adalah Itu homocysteine di darah, diceknya di darah di tuh. darah. Waduh. Homocysteine itu akan jadi metionin dan cysteine, dua-duanya tuh pakai S juga. Hmm. Nah, yang satunya ngurusin saraf. Kalau ngurusin saraf efeknya apa? Ya, membuat kita bisa berpikir dan segala macam. Hmm. Tapi kalau homocysteine tinggi, dia ngerusak pembuluh darah. Nah, nggak banyak orang tahu soal ini. Misalnya contoh, dia kencing manis, orang kencing manis, Mm-mm. kolesterol tinggi, hipertensi, dia nggak periksa homocysteine, dia tidak tahu resikonya. Tapi kalau dia tahu resikonya, makanya gini, kalau seorang yang sakit jantung, punya keturunan jantung dan segala macam, dokter itu pasti biasanya kalau pergi ke dokter jantung ya, disuruh periksa homocysteine, periksa gula darah dan segala macam. Itu tuh faktor prediksi, dia memprediksi, wah ini resikonya ini nih harus dikurangin gitu loh. Tapi ngomong-ngomong dok, tadi masalah kemudian kemampuan berpikir dok, saya klasifikasikan ada dua nih dok. Apa? Pertama adalah orang yang bisa berpikir untuk menyelesaikan masalah. Kedua, kelompok orang yang berpikir dia harus ngasih ke orang yang mana supaya orang lain itu berpikir. Ada satu lagi, ada orang yang nggak pernah mikir. Dia adalah pelaksana, disuruh apa dia lakukan. Nah itu Itu repot dok. loh bukan. Itu dari mana, Frankie? Asalnya terjadinya orang-orang seperti itu. Kurang vitamin B dok. Bukan. Kurang dididik di rumah. Dari sejak kecil kita harus mendidik anak kita. Kita mau jadi anak apa. Jadi kalau kita jadi orang tua yang otoriter, kerjain ini, kerjain itu. Jadi dia anak itu nggak suruh mikir. Jadilah dia adalah orang yang harus disuruh, baru dia kerjain. Suruh jalan. Tapi kalau misalnya dia mau diajarin orang yang suka perintah, sebelum itu diajarin ngomong sama orang tua. Nih, Papa mau begini. Menurut kamu gimana? Oh ya kalau gitu mesti begini Pak. Enggak, mestinya gini, diskusi. Jadi dia bisa mutusin. Nah ini kamu mesti kerja sendiri nggak? Oh enggak. Kamu gitu kamu bisa suruh dia yang bisa ngerjain gitu loh. Itu adalah pendidikan, hasil didikan. Nah, balik ke si ini dok. Jadi kalau orang-orang yang dalam tanda kutip bukan yang nggak mampu mikir ya dok ya, dia males mikir. Iya. Itu karena dorongan dari saraf di sininya tuh nggak mau mikir. Ya nggak dibiasakan mikir. Bukan, yang tadi dok, gara-gara homocysteine tinggi. Iya. Homocysteine tinggi, dia punya kemampuan mikir, tapi kemudian ada satu trigger yang bikin dia malas mikir. Iya, dia berubah. Berubah dari yang sebelumnya biasa gitu terus malas mikir, kayaknya nggak ada gairah apa segala depresi kayak gitu-gitu. Itu jangan sangka itu ternyata itu kekurangan vitamin. Dan itu sebenarnya terapinya gampang. Minum aja B-kompleks atau multivitamin. That's why kadang-kadang multivitamin itu perlu, Frankie. Tapi kalau kita fokus ke B6, B segala macam, setiap orang pergi sakit jantung ke dokter jantung pasti dikasih asam folat, Frankie. Ya, jangan dikasih asam sulfat ya. Kasih asam folat. Satu. Yang kedua itu dikasih vitamin B kompleks, Frankie. Itu menurut keyakinan dokter Jaya. Iya, soalnya kalau saya tuh inget banget, Frankie, Sekarang waktu kan SMA, asam folat, asam sulfat itu ditaruh di situ, bolong, Frankie. Sekarang kan lagi model ngomongnya menurut keyakinan, dok. Ya, menurut keyakinan saya ingat saya pelajaran SMA itu ada 3 asam yang sangat berbahaya. Karena asam kuat tuh asam nitrat, asam sulfat, sama asam klorida. Itu kalau ditaruh di situ bolong lah, Frankie. Dan saya baru ketemu asam folat waktu sekolah kedokteran, Frankie. Jadi ya itu, tapi itu selalu dikasih. Cuman orang nggak dikasih why-nya. Kenapa kok mesti minum asam folat? Nah pertanyaannya kenapa nggak dikasih B6, B12? Kenapa dok? Karena B6, B12 itu cukup dari makanan. Oh. Tapi asam folat lebih jarang, makanya dikasih asam folat. Orang hamil pasti dikasih asam folat. Orang sakit jantung pasti dikasih asam folat. Orang sakit stroke dikasih asam folat. Ujung-ujungnya itu karena gitu. Tapi sebenarnya begini, pertanyaannya, siapa yang harus periksa homocysteine? Petugas lab.
kalau dia laki-laki, Yang diperiksa, Dok? iya yang diperiksa. Oh, yang periksa benar saya, Dok. Laki-laki, orang sudah tua, orang yang punya resiko penyakit jantung dan stroke, Ngerokok. orang yang punya keturunan atau riwayat dia pernah serangan itu, perokok, orang yang perokok, minum alkohol, dan itu kencing manis itu resikonya tinggi kan, orang hiperkolesterol, darah tinggi. Nah, Dok, sekarang saya balik, Dok, kondisinya, Dok. Saya kan senang ngebolak-balik. Kalau orang menderita homocysteine tinggi, Homocysteine maka dia akan malas bergerak, malas mikir, gitu, Dok ya. Serta balik, kalau orang habis diomelin sama bosnya nih, Dok, atau orang habis diputus sama pacarnya, malas mikir, malas bergerak. Nah, itu Apakah kalau di kedokteran itu namanya DD. apakah itu homocysteine menjadi tinggi? Enggak, belum tentu. Itu Belum tentu. namanya DD. Apa tuh, Dok, Dede? Arti DD itu diagnosis diferensial. Kemungkinan lain. Kemungkinan lain. Jadi kalau dokter tuh ada beberapa kemungkinan, kayaknya diagnosisnya ini nih. Ini namanya working diagnostic. Atau working diagnostic itu kita kasih terapi. Tapi kalau DD kita nggak kasih terapi, tapi kemungkinannya ini, kalau nggak ini. Kalau DI? Dia Diagnostik istimewa. integral. Kan kalau Diferensial. diferensial kan lawannya kan integral, Dok. Kalau DI daerah istimewa juga bisa. Enggak, tapi maksudnya gini, ini ada orang yang suka kaget kan. Meninggal kenapa? Serangan jantung. Kok bisa ya gini-gini? Saya selalu nanya gini, ada kencing manis nggak? Ada. Darah tinggi nggak? Ada. Gini nih. Itu semua faktor itu pasti ada. Ada faktornya, cuma Tapi- dia nggak memikir bahwa itu dia punya resiko itu gitu loh. Ya, yang mesti lebih tepatnya kan periksa ya, Dok ya. Ya. Periksa lab ya. Ya. Itu makanya, Dok, waktu saya dikasih tahu sama teman saya, lu sakit jantung. Nah, saya Itu berdasarkan lab. gejala. Periksa lab karena apa? Karena kan saya supir akap. Resiko saya besar kalau pas lagi nyetir. Terus Enggak, tapi kemudian memang itu parah loh. Saya punya temen ya, kolaps ya. teman saya itu bapaknya, umur 80 tahunan lah, masih nyetir sendiri. Terus meninggalnya kecelakaan lalu lintas. Nah, Karena kecelakaan lalu lintas dia dapat serangan jantung pada waktu lagi nyetir di jalan. dia nggak pernah cek lagi. Iya, nggak pernah cek, langsung blek karena nggak ada gejala apapun. Itu karena usia. Kan salah satu penyebab serangan jantung itu adalah juga karena usia kan. Usia. Apalagi meninggal gara-gara eksiden, aduh. Repot. Iya. Sendiri itu ya. Sendiri. Kalau sendiri ya tanggung jawabnya sendiri. Tapi kalau ini saya mau penumpang. Ya enggak, tapi yang begituan kadang-kadang ada juga yang dia ngerasa nggak enak, dia minggir, kemudian meninggalnya di trotoar, di pinggir, lagi parkir. Bisa juga begitu. Tapi itu kan sebenarnya bisa dicegah. Jadi cegahnya gimana? Ya general check up. Periksa. Ya. Jangan cuman. Dan kalau dia termasuk orang yang punya faktor resiko, periksa homocysteine itu aja sih pesannya. Sebenarnya kita orang tua atau nggak orang tua tuh ngikutin petunjuk yang mana nih, Dok? Hah? Karena kalau menurut saya baca ya, pemuda itu sampai umur 60 lebih aja masih disebutnya pemuda. Loh. Itu 72, sorry. Mahathir Muhammad merasa masih muda kan? Nah iya, Umur 95. 99 bukan? Iya, 99 kali Hampir sekarang. 100 loh dia. Dia merasa muda. Dan mimpin negara masih bisa oke-oke aja tuh. Kan ditanya, apa rahasianya Dato? Saya nggak pernah makan sampai kenyang katanya. Oh gitu. Gitu ya. Nggak pernah makan sampai kenyang katanya. Terus Ya, sebelum kenyang stop. efeknya bagus itu. Ya emang iya. Pokoknya, ya kan gini ngomong nih penelitian nih pada tikus. Ada dibikin 3 kelompok tikus. Kasih sekian kalori. Ternyata makin tinggi kalorinya, umurnya makin pendek, Franky. Tikus, manusia juga sama. Makin banyak yang kita makan, makin pendek umur kita. Jadi artinya tadi kan klasifikasi kan manusia yang usia berusia lanjut ya, Dok ya. Ini pengertian lanjut ini sebenarnya umur
biologisnya berarti dok ya. Umur biologis. Kalau umur kronologisnya nggak berlaku tuh si Enggak. Mahathir Muhammad. Kalau sekarang kalau kita mau tahu begitu ya kita mesti periksa kondisi pembuluh darahnya. Hmm. Berapa banyak plaknya. Nah, dulu kita tidak tahu kenapa orang bisa ada plak kolesterol. Jadi itu bukan kolesterol di pembuluh darah, itu ternyata itu karena homocysteine yang membuat dia Lengket-lengket. ya. Dan homocysteine juga bisa bikin sel darah menggumpal, Frankie. Jadi dia gampang mampet. Itu satu homocysteine. Homocysteine juga dia gilanya dia. Satu lagi dia efeknya. Dia ngancurin tulang, Frankie. Jadi keropos. Bone crusher namanya. Wah, Kropos. Jadi kalau homocysteine tinggi, gampang patah. bukan cuman dia ngerusak pembuluh darah, jadi ada plak, Hmm. dia ngancurin tulang. Jadi orang gampang patah kan dok? Kalau Ya, kayak dan gitu. satu lagi menggumpalkan pembuluh darah. Sehingga kalau homocysteine terlalu tinggi, terpaksa dia harus minum aspilat, Frankie. Apaan lagi tuh dok? Pengencer darah. Oh, pengencer darah. Supaya dia kagak menggumpal. Hmm. Dan kalau menggumpal kan tiba-tiba mendadak serangan kan. Hmm. Serangan stroke apapun jantung. Jadi homocysteine ini jahat sekali, Frankie. Jadi be careful. Tapi dia nggak bisa nggak kalau kita makan protein, udah pasti ada. Nih dok, sekarang saya coba mau berteori lagi. Homocysteine menyebabkan dia penggumpalan di Pembuluh darah. pembuluh darah. Sel darah menggumpal. Diobatinnya pakai vitamin B kompleks. Bukan. Kalau penggumpalan mah diobatin. Bukan, sorry. Ininya dulu nih dok. Supaya homosisteinnya dia turun, dihantamlah dengan vitamin B kompleks. Nah, kalau vitamin B kompleksnya sudah ini, si plak yang terjadi ini yang udah nggak bisa. udah nggak bisa. Jadi artinya biasanya jangan dibikin lama-lama lah dia. artinya tinggi-tingginya. justru kita pakai minum vitamin B itu tujuannya supaya jangan sampai terjadi plak. Ya, nah vitamin B itu ada pada sayur dan buah, makanya makan sayur dan buah. That's why semua dokter jantung selalu bilang makan yang buah, makan sayur gitu loh, Frankie. Jadi ujung-ujungnya memang larinya ke sana. Jadi jangan orang Tapi kalau nggak yakin, minum vitamin B kompleks. jadi orang jangan berpikir kayak tadi saya barusan. Kalau kita udah sampai terjadi plak, minumlah B kompleks nanti hilang. Nggak bisa gitu gitu ya dok ya. Enggak. Nah, sekarang kalau udah ada plak nih, plak itu kan kumpulan lemak di dalam pembuluh darah, jadi pembuluh darahnya menyempit. Ya. Kalau ditambah lagi homocysteine dia menggumpal, mampet. Nah, jadilah serangan. Nah, itu jadi sebelum itu terjadi, ya kita lihat homocysteine tinggi apa enggak, tinggi lah yang menyebabkan itu. Tapi sekarang kan pembuluh darah yang menyempit tadi, ada yang berkapur, ada yang enggak. Yang susah kan yang berkapur. Ya. Kalau berkapur kan jadi kaku lagi. Itu banyak kalsium. Lebih mampet lagi. Nah, kakunya dari mana? Sekarang tuh ada teori. Sebenarnya teorinya tidak terlalu baru banget, tetapi nggak banyak orang tahu. Namanya shear stress teori. Tulisannya dok. SHEAR. Shear stress. Ah. Jadi begini, pembuluh darah ini kalau kita stres atau kita darah tinggi, tensi kita naik, bagian dalam pembuluh darah itu dinding dalamnya robek. Berdarah. Kan tekanan darah tinggi kan keregang, robek. Ada kapur kan di dalam pembuluh darah, masuk ke dalam. Itulah yang bikin jadi pengerasan pembuluh darah. Kalau pembuluh darah mengeras, itu lebih parah dari cuman sekedar kolesterol. Kan orang bilang kolesterol bikin mampet pembuluh darah. Tapi kalau mampet kolesterol ditambah kapur lagi, bukan mampet lagi, lebih mampet lagi. Nah, orang-orang itulah yang kemudian jadi serangan jantung, stroke. Dan diobatinnya susah. Kalau cuman ada plak doang, plaknya itu kan terjadi karena homocysteine tadi kan. Kalau plak doang, itu kalau dilebarin, di balon katanya, atau dipasang stand, bisa gede lagi. Yeah. Tapi kalau kapurnya mesti dibuangin dulu, baru bisa digedein lubangnya. Atau kalau nggak bisa, di bypass. Daerah yang berkapur tadi, langsung disambung dari sini, nyemprang ke sana. Ini dianggap nggak kepake aja jalannya. Oh bisa gitu dok ya? Itu berarti namanya, bedah yang lebih besar ya? iya itu namanya bypass. Oh itu bypass. Jadi nih, ini nih, Iya. ini. Sini udah mampet sekali nih.
Kalau ini masih bisa dipasang pralon, Mm-mm. itu namanya stent. Mm-mm. Kalau ini masih bisa ditiup, digedein, namanya di balon. Tapi kalau ini udah kapur semua, ada Dilangsung dua. gitu. Kapurnya diambilin, baru ini digedein, atau langsung di bypass dari sini, lompat ke sini. Ini nggak dipakai jalannya. Dianggapnya jalannya ini lagi dipakai buat pesta nih. Pesta di kampung kan di jalan dipangpet kan. Jalan samping itu namanya bypass, Frank. Bikin pembuluh otot ringlet. Nah, untuk bikin bypass ini diambillah pembuluh darah dari paha. Oh, nggak bisa kita main tancepin gitu aja. Enggak, diambil dari kaki, disambungin ke sebelah sini, sambungin sebelah sini. Jadi langsung di bypass. Terus kaki kita, Ya nggak apa-apa kan, kaki pembuluh darahnya kan menyambung menjadi satu. oh gitu. Iya, banyaklah sumbernya. Jadi Jadi kadang-kadang sini nggak cukup, sebelah sini. Sini nggak cukup, paha nggak cukup, ke betis. Banyak pembuluh darah kan. jadi dijahit lagi gitu. Iya, disambungin. Dibikin jalan samping kayak kamu begitu jalan sini banjir, ya kamu ya lewat jalan kampung gitu loh. Nah, jalan kampungnya itu dibikin sendiri jalan baru gitu loh. Lewat tol dok, tol di atas dok. Kayak kemarin. Ya kalau di bawah yang situ masih banjir nggak bisa. Itu begitu. contohnya kemarin kan dok. Ah, Motor pada naik ke atas, ya. disunter. Tapi udah di atas nggak bisa turun juga, sananya banjir juga. Sama aja. Paling nggak ngelihat pemandangan dari atas tol dok. Bisa foto-foto ya, selfie ya. Iya, tapi kemarin tuh benar-benar luar biasa tuh. Nggak, tapi maksudnya saya gini ya, ini nggak banyak orang ngerti kenapa orang bisa ada plak, kenapa plak itu bisa berkapur, dan kemudian kenapa bisa jadi serangan jantung dan segala macam. Jadi itu sebenarnya ujung pangkalnya nih si biang keroknya ini, si homocysteine ini. Yang meningkat. Ya, homocysteine meningkat menyebabkan gangguan metabolisme lemak, akhirnya lemaknya pada nempel jadi plak. Darah tinggi, stres, membuat dia robek. Makanya kalau orang-orang yang suka stres, suka ngamuk, marah-marah gitu, resiko karena serangan jantung juga gede. Dokter Gitu. Jaya kan tadi barusan ketemu orangnya. Hah? Tadi barusan ketemu orangnya. Iya, makanya kan tadi udah dikasih tahu. Udah. Beli buku, catat tensi setiap hari, obat yang diminum. Kalau obat itu udah bisa ngontrol, terus pergi ke dokter, boleh nggak kurangin dikit-dikit. Jangan di stop mendadak atas inisiatif sendiri, itu aja. Kan prinsipnya itu manusia itu ya tensi pasti naik turun, tetapi kan kalau rata-rata pada kondisi yang sama, dia gimana? Kalau misalnya udah makan obat segitu, tensinya masih tinggi, berarti obatnya kurang kan? Itu disesuaikan gitu loh. Itu namanya dititrasi. Dosisnya itu dinaik dan diturunkan sesuai dengan kondisi. Itu dokter yang nentuin ya. Iya. Bukan sendiri. bukan dokter-dokteran. Lebih lagi kalau dia nggak ngontrol, Hmm. nggak ngontrol tiap hari dan tidak pernah ke dokter setiap bulan, ya jadinya tidak terkontrol. Padahal dia tiap Selasa, Kamis dia ke dokter ketemu dokter Jaya. Ya mesti ditensi lah. Nanti saya mau tensi lah. Enggak, tensi saya ada di rumah dok. Ada 3. Enggak, tapi catat ini. Kalau nggak dicatat itu pasti lupa. Kalau gue normal, biasanya nggak normal. Kapan nih periksanya? Terus diomelin dok. Ngapain gue ditensi tiap hari katanya. Itu dokter Jaya yang ngomong deh. Ingetin lagi tuh. Oke, jadi ini orang tuh yang kadang-kadang ya tadi dokter, saya sendiri nggak terlalu tahu karena memang saya nggak tahu ya si homocysteine ini ternyata ini biang keroknya nih. Kalau kita bisa maintain homocysteinenya, mudah-mudahan nggak ada plak. Dan itu ngontrolnya gampang, minum vitamin B. Nah, jadi kan asal muasalnya karena kurang vitamin B. Ya, B-nya dari mana? Dari sayur dan buah. Sayur dan buah. Tapi kalau asam folat tetap harus diminum, Franky ya. Asam folat tadi dari mana dok? Enggak, ada tabletnya kok. Asam folat ada di pisang, ada di belimbing, ada, Franky. Pisang belimbing tadi ya? Iya. Nanti kamu cari loh buah-buahan yang mengandung asam folat banyak. Oh, ada banyak kan daftarnya. Tapi kan kadang-kadang kita nggak selalu makan. Kalau obat asam folat ada juga? Ada 1 miligram. Selalu dikasih kalau ke dokter jantung, kalau dia nggak yakin kamu makan buah, makan sayur, dia resepin tablet 1 miligram setiap hari 1.
Kalau mau gampang ya udah multivitamin 1 biji. Multivitamin pasti ada vitamin B-nya, B macam-macam. Tapi kalau mau yang B doang, B6, B2, masih kayak gitu minum aja yang modelnya kayak Neurobion, ada Bion-Bionnya itu loh. Berarti saya resiko terhadap kekurangan homocysteine kurang. Belum tentu. Kan saya minum itu terus-terusan. Apaan? Yang Usia. bion-bionnya, Usia. Ya. Kan saya nggak tahu juga kamu minum apa nggak, ngerokok apa nggak. Pernah saya tahu. Nggak, kalau ngerokok sih saya nggak suka. Kalau minum Nggak, air tapi sama pokoknya minum air. prinsipnya gini. Kalau urusan kedokteran itu jangan ditebak. Periksa homocysteine yang benar. Nanti kita lihat berapa. Bukan, jadi kalau dikumpulin tuh orang yang laki-laki, saya udah laki-laki, Usia. usia Masih aman, muda. masih muda. Rokok enggak. Ya, dan saya vitamin B-nya mudah-mudahan cukup karena minuman itu kalau nggak lupa. Pokoknya itu sehari 1 tuh saya minum biasanya, Dok. Tapi ada satu Franky. Vitamin B-nya itu bisa kurang. Dia makan itu kue tiao, sayurnya dipinggirin. Makan mie, sayurnya dipinggirin. Itu dulu kejadiannya, Dok, di rumah saya seperti itu, Dok, yang Dokter Jaya selalu ketemu terus Selasa Kamis tuh. Jadi sekarang sama udah termasuk saya. tobat ya. Tapi kadang-kadang kumat. Dulu Enggak. ada Chai simnya tuh dipinggirin sama dia. Dimakanlah mie si kue tiaonya sama dagingnya doang gitu kan. Iya. Sekarang dia udah mau makan. Tapi kemarin belum lama nih ya, saya ngeliat video yang di posting sama anak saya. Dia di kameranya, dia punya memori. Cucu saya yang paling kecil, sekarang sih udah umurnya udah 7 tahun, 8 tahun. Waktu masih kecil, masih 1 tahun gitu, dari sejak kecil dikasih wortel dia makan, dikasih brokoli dia makan, dikasih apa makan. Sampai sekarang tuh ke bawah loh. Sekarang kalau ketemu ini ada daging sama sayur, dia hantamnya sayur. Jadi artinya itu sebenarnya itu edukasi, Franky. Sejak dari kecil tuh dia dibiasain apa enggak. Kalau saya yakin kalau misalnya orang sampai nggak doyan sayur itu karena nggak dibiasain. Termasuk waktu kecil itu dikasih pepaya hantem, kasih ini apa aja semua dihantem sampai gede sampai sekarang. Wah pepaya makan padahal nggak setiap orang suka pepaya, Franky, baunya kan. Nggak suka. Nggak, iya makanya. Tapi kalau dari kecil tuh dibiasain gitu dia akan makan. Itu pepaya sama ayam buat saya hal yang bikin saya mengingatkan masa kondisi lagi nggak bagus tuh. Ini beneran deh. Saya makan pepaya. Sementara di samping saya ada anak kecil muntah bekas habis makan pepaya. Kebayang terus sampai sekarang nggak mau makan pepaya lagi. Kalau bau sih saya nggak terlalu masalah ya. Tapi selalu kebayangnya seperti itu, muntahan pepaya. Sama seperti ayam ya, Dok. Tapi ya itu artinya yang resiko nih, Dok, saya ulang, Dok, ya. Laki-laki. Ya. Laki-laki. Tapi laki-laki tadi kenapa, Dok? Kenapa dia laki-laki? Laki-laki stresnya lebih banyak. Stresnya lebih tinggi. Dan kemudian dia juga nggak suka makan sayur biasanya. Kedua, Ya begitulah. Laki-laki kan resikonya. kedua umur. Ya. Umur mungkin kita batasin di atas 40 kali, Dok, ya? Ya. Di atas 40. Ketiga, gaya hidup lagi nih, Dok. Rokok, minuman anggur dan sebagainya, terus stresnya juga tinggi. Nah, ini dianjurin nih, Dok, ya. Ya apalagi kalau punya riwayat keluarga. Nah, Punya riwayat dia ada jantung yang kagak beres, udah pernah angina pectoris misalnya nyeri dada, ya mendingan tuh periksa aja gitu loh. To be sure. Kalau emangnya tinggi ya suplementasi lah. oh gitu. Jadi nah, kalau tadi dokter bilang asam folat itu sayuran sama buah-buahan, tapi juga ada yang bentuknya Tablet. udah bikinan lah ya, udah jadi. Tapi kalau mau nggak pusing ya udah pokoknya vitamin B kompleks. Nah, itu isi B kompleks isinya semua B.
Kalau perempuan dia kenapa dok? Padahal perempuan stres juga dok. Perempuan itu dilindungi oleh estrogen. Estrogen. Jadi Tuhan itu memang memberikan berkat yang lebih banyak ke perempuan karena perempuan tuh mengurus suami, mengurus anak. Mm-mm. Jadi kalau suaminya meninggal, dia tetap rumah tangga masih aman karena dia adalah pengurus. Mm-mm. Tapi kalau istri meninggal, suami kelabakan. Nah itu nggak bisa. Jadi that's why perempuan tuh dijaga sama Tuhan dengan cara dikasih hormon estrogen. Estrogen itu melindungi jantung perempuan, melindungi kepala perempuan, sehingga selama masih ada estrogen, dia tuh resiko serangan jantungnya rendah. Resiko kena stroke-nya rendah. Tapi begitu dia menopause, Estrogennya stop. estrogen stop, dia baru resikonya tinggi. Nah sekarang saya mau ini cerita nih Frankie. Ini cerita itu sesuatu yang buat saya tuh sangat berkesan. Ini karena ini cerita forensik nih. Jadi ada 2 orang mahasiswa kedokteran. Satu perempuan pinter sekali. Dia pacaran dengan teman sekelasnya, Satu angkatan. satu angkatan. Pinter nggak dia yang dipacarin? Yang pacarin juga pinter. Tapi si cowok dari keluarga miskin, si cewek dari keluarga kaya. Kurang mampu sama keluarga mampu. Si perempuan ini bapaknya spesialis jantung. Mereka kawin, jadi setujuilah sama si bapaknya. Dia kawin. Nah, pada waktu kemudian kawin, terus mereka berpikir mau bagaimana, mereka harus sekolah kedokteran. Maksudnya jadi spesialis. Si perempuan bilang, daripada sekolah dua-dua ribet, mendingan lu aja yang sekolah. Dia mengorbankan diri, dia nggak sekolah, jadi tetap jadi dokter umum doang. Si lakinya disekolahin. Nah, disuruh nanya sekolahnya apa. Dia ngambil sekolahnya sekolah anestesi, ngebius orang, dokter bius. Dan karena dia keluarga miskin, dibiayai sama si mertuanya. Sama bapaknya tuh cewek. Ya karena udah menantu kan. Tapi kan kalau orang kaya kan dua-duanya sekolah. Oh enggak, takutnya nanti rumah tangganya nanti ngurus. ini kemana gitu. Jadi pokoknya si perempuan ngalah buat kepentingan dia mengalah untuk kepentingan suaminya. Begitu gitu. Tetapi kan ternyata sih yang namanya laki-laki ya, karena merasa dia itu dalam posisi underdog, minder di bawah anjing. minder sama si perempuannya, sama keluarga laki kiri. Ya lama-lama perasaan-perasaan itu yang membuat dia agak jauh sama istrinya. Dia mulai, ya laki-laki kan mau punya dignity lah. Dia mau melepas si perempuan ini. Mau cerai lah. Ya? Karena mungkin dia pikir mau nyari perempuan lain yang bisa menghargai dia gitu. Mau ganti portofolio dok? Ya nggak tahu lah, whatever lah. Tapi dia salah. Dia ininya hebatnya adalah dia memakai ilmu anestesi. Nah, dalam anestesi setiap kali dia membius, dia tuh memberikan obat. Ada satu obat namanya masa relaksan. Masa relaksan itu adalah obat yang dikasih ke orang yang sebelum dibius supaya ototnya pada lemas semua, sehingga pada waktu dibedah sama dokter bedah itu ususnya tidak ambrol keluar karena dia Berkontraksi. nggak berkontraksi. Nah, namanya suksinilkolin. Itu masa relaksan, membuat orang yang kalau lagi dioperasi dia nggak bergerak nih semua ototnya nih. Tapi nanti kemudian dengan berangsur-angsur dia akan sadar, efeknya hilang. Nah, dia pakai obat itu sekali waktu istrinya lagi ngapain gitu ya. Lagi diinfus sampai infus vitamin atau apa. Kemarin disuntik sama begituan. Lewat infus. Akhirnya si istri meninggal. Usia baru 35 gitu. Nah, istrinya meninggal, dia yang bikin surat kematian. Meninggal. Nah, dia laporlah sama si mertuanya. Pak, istri saya meninggal. Sampai dia nangis-nangis. Terus si mertuanya bilang, meninggal. Meninggal kenapa? Dia begini. Terus, kalau menurut saya serangan jantung katanya. Siapa yang periksa? Dia yang periksa. Kan sebenarnya cerita selesai. Mestinya dikubur udah selesai kan? Kalau ketemunya bukan dokter.
Masalahnya dia dokter jantung. Nah, itu dia. Nah, si dokter jantung itu bilang, emang anak gue udah menopause. Kalau belum menopause nggak bakal serangan jantung. Gue udah sekian puluh tahun jadi dokter jantung, nggak pernah ada perempuan serangan jantung Di umur pada segitu. waktu belum menopause. Nggak mungkin. Dia kirim ke dokter forensik, minta diotopsi. Begitu diotopsi, diperiksa semua, tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Termasuk yang menyebabkan sakit jantungnya itu, Nggak serangan ada. jantung. Nggak ada Artinya tanda pemampatan segala macam nggak ada. Tapi yang otopsi itu dokter yang pintar, dokter forensik pintar. Dokter Jaya. Namanya dokter Vance, Profesor Di Vance. luar negeri nih. Di Amerika. Oh, saya pikir di Indonesia. Wah, Indonesia nggak bakal terungkap lah, Frankie. Kan ada dokter Jaya. Masa nggak bisa? Masih sekolah. Jadi si Vance itu kirimlah ke ahli, tanya konsultasi sama si ahli toksikologi. Nah, namanya Profesor Umberger. Dia bilang, ini kira-kira apa sebabnya? Dia bilang, gini. Udah pasti dibunuh, dia bilang. Kondisinya gimana? Di otopsi apa? Di otopsi nggak ketemu apa-apa kecuali ada bekas infusan. Bekas infusan. Terus, dia bilang nggak ada apa-apa. Oke. Orang paling dekat siapa? Karena di cara kriminal, orang yang paling dekat itu yang paling dicurigai kan? Yang punya potensi jadi pembunuh. Suaminya. Spesialisnya apa? Anestesi. Anestesi biasanya pakai obat apa? Bak. Dia udah tahu. Kalau gua periksa nggak bakal ketemu. Diperiksa succinylcholine itu nggak ada di dalam badan. Kenapa? Succinylcholine dalam badan berubah menjadi asam suksinat dan kolin. Dua-duanya ada di dalam badan normal. Jadi kalau diperiksa pun ada suksinat, ada kolin. Jadi seolah-olah matian wajar. Mati wajar. Dia bilang, tapi kalau dia diinfus, di sekitar infusan ini, pasti masih succinylcholine. Belum berubah. Diambil kulit di sekitar sini. Diperiksa. Ternyata succinylcholine masih ada. Bukan suksinat dan kolin. Berarti disuntik itu. Tapi dalam sejarah kedokteran, itu tidak pernah ada ceritaan bahwa succinylcholine kalau disuntik orang bisa mati. Yang ada succinylcholine disuntik sama orang, orangnya jadi lemes. Lemes. Jadi otot nggak bergerak. Karena itu dipakai buat obat kan. Mas relaksan tadi. Nah, jadi bagaimana dia bisa ngomong ke hakim bahwa dia disuntik succinylcholine dan mati? Jadi mesti ada laporan bahwa orang disuntik succinylcholine bisa mati. Kan yang selama ini kan succinylcholine untuk obatin buat anestesi kan. Jadi si Umberger bilang, ya karena nggak ada bukti, gue jadi bukti. Itu hebatnya si Umberger. Mau dia dijadiin bukti. Iya. Dia Percobaan. ambillah succinylcholine. Dia ambil temannya yang dokter anestesi. Dia bilang, lo suntik gua succinylcholine dengan dosis lebih tinggi daripada untuk ngebius orang. Sementara dokter anestesinya siap. Nanti kalau gua tiba-tiba gua sesak napas, gua mau mati, lo tolong gua ya, katanya. Jadi dia udah dipasang, dia udah disiap-siap. Begitu disuntik, apa yang terjadi? Dia merasa badannya lemes, tapi otaknya jernih. Karena nggak disuntik obat bius ya. Cuman masalahnya dia jernih tapi sesak napas, nggak bisa napas karena ototnya itu untuk napas kan otot bergerak. Nggak bisa napas. Tiba-tiba dia hilang kesadaran karena nggak bisa napas, oksigennya kurang kan. Langsung sama temannya langsung pasang selang dan segala macam, dikasih oksigen segala macam. Sampai kemudian dia dibangunin lagi sama temannya. Jadi dengan pengalaman bahwa dia disuntik succinylcholine bisa mati kalau nggak ada temannya dokter anestesi itu, dia bersaksi di pengadilan. Kata pengadilan, lu tahu dari mana orang succinylcholine bisa mati? Gua udah ngalamin sendiri. Bukan katanya gitu ya, kata. Nah itu kira-kira kalau jadi saksi ahli kayak begitu, bayarannya mahal nggak, Frank? Itu sama teman jadi gratis, Dok. Mahal. Kalau di Amerika jadi saksi ahli itu zaman itu ya, paling sedikit 5.000 US loh. Kecil, Dok, kalau 5.000 mah, Dok. 50.000, Dok. Waktu itu kali. Nggak, tapi maksudnya saya, itu kepintarannya seorang dokter itu yang mendeteksi itu. Itu sebenarnya kalau terjadinya di negeri
Onoha, saya yakinnya itu tidak bakal ketemu. Jadi buktinya dua, satu di tempat suntikannya masih ada itu ada succinylcholine-nya. succinylcholine, bukan suksinat dan kolin. Yang kedua, dia membuktikan sendiri bahwa disuntik itu tanpa kehadiran dokter anestesi bisa mati. Jadi artinya si dosis berlebih tadi membuat semua organnya tuh serileks-rileksnya dan nggak punya kemampuan ngapa-ngapain lagi. Untuk nggak bisa kemampuan untuk bernapas. Termasuk jantung rasanya mungkin juga bisa ya kalau rileks tuh. napasnya stop ya stop lah. Ya kan, jantung mompanya juga jadi pelan kali dok. Soalnya kalau nyari literatur, succinylcholine bisa bikin membunuh orang nggak ada di dalam literatur. Dan kalau kamu jadi dokter forensiknya, mau nggak kamu coba begitu? Saya nggak yakin. Kalau saya berteori kayak gitu, ya boleh-boleh aja dok. Yang penting kan udah disiapin segala sesuatunya gitu kan. Ya. Tapi nggak semua orang mau ngerjain itu lah. Oh iya, pasti. That's why itu menjadi suatu cerita yang kalau menurut saya fenomenal. Dan makanya di kepala saya tuh, itu diceritakan oleh guru saya. Tadi saya pikir, ini gila ya kayak gitu ya, dokter forensik itu hebat banget. Itu sebenarnya kalau pada orang yang bukan si Umberger, itu bisa jadi perfect murder, Frankie. Pembunuhan yang benar-benar perfect dan nggak bisa ketahuan apa sebabnya. Ya itu kan sering kali kayak sini. Setelah diotopsi, tidak ada sebab mati. Ya sebenarnya bukan tidak ada sebab mati. Kitanya aja yang kurang pintar untuk teliti. mencari gitu loh. Tapi yang di otak saya sama dokter berbeda. Dokter Jaya mikirin bagaimana Loh kalau sama pembuktiannya. kita kembar siam betul. Bukan, saya mikirin tuh betapa jahatnya tuh si lelaki itu dok. Udah dimodalin sekolah. Nah, kalau nggak ada ceritaan, Frankie. Itu kan di film-film juga ada cerita yang namanya itu kalau jadi dokter forensik tuh mesti punya criminal mind, Frankie. Enggak itu sih, ampun tuh. Kalau sampai ke begitu jahatnya tuh mikirin sampai kok Itu mens rea namanya, Frankie. mens rea. Iya. Menurut keyakinan dokter Jaya itu mens rea. Iya. Aduh, ya amit-amit lah dok ya, jangan sampai kayak. Ya udahlah, tapi itu kan maksudnya kalau buat saya sih itu ceritaan bagus buat diceritakan ke mahasiswa kedokteran. Bagaimana kalau kamu jadi dokter forensik, kamu harus bisa membuktikan sampai seperti itu gitu loh. Jangan gampang percaya. Dan si Vance sama si Umberger itu adalah termasuk salah satu orang yang membuat textbook forensik. Dia bikin textbook forensik tahun 1956, Frankie. Belum lahir dok. Iya, pada waktu itu dia udah bikin textbook forensik setebel itu. Itu luar biasa. Tuh, Tokoh. contoh-contoh kasus ada di situ dok. Ya, Jadi contekan di situ banyak. ya. Ada bahasa Indonesia nggak dok? Ya. Janganlah, masa udah sarjana kedokteran mau belajar bahasa Indonesia. Itu yang belajar tuh calon dokter forensik loh, Frankie. Jadi, tapi saya nggak yakin calon dokter forensik sekarang baca textbook itu. Textbook itu Siapa dokter Vance sama dokter Umberger. Umberger ya? Ada 3 orang, Vance, Gonzales, dan Umberger. Umberger itu ahli toksikologi. Ntar saya cari dok e-booknya. Terus nanti pakai AI dibikin terjemahan bahasa Indonesianya dok. Nah, kalau terjemahan tinggal diklik doang, 1 klik. Jadi, Iya, hebat. Tapi ya menarik dok. Artinya kan di sini kembali kepada segala sesuatu itu tubuh udah berbicara, ya, ya. Termasuk tadi forensik tadi dok. ya, Badan udah berbicara nih. Tinggal ketemu nggak ya. dia punya indikasinya di mana. Sama kayak tadi ada orang sakit apa. Yang sering orang nggak mikirin itu adalah bahwa ini gejala ini, terus kemudian dia berpikir ini cuman suatu kecapean ataupun ini mungkin lagi musimnya nih sekarang begitu. Oh, itu masih mending. Oh, ini mah kesambet nih. Tadi kencing di mana katanya? Nah, Lah, itu mungkin bener dok. iya itu kan tergantung pola pikir ya mereka. Ya, saya sih ngelihatnya artinya kebanyakan kita tuh sering yang kayak gitu. Kayak ada teman saya, lumayan posisinya di perbankan ya, salah satu direktur perbankan asing. Golf, di lapangan golf meninggal.
hari itu harusnya saya main di lapangan golf yang sama. Nggak tahu kenapa, terus saya putusin saya pindah lapangan itu. Dia main di situ terus. Nah, cuman saya dapat informasinya dia main sampai 36 hole. Nah, saya biasanya kalau diajak sampai lebih dari 18 hole, saya udah keluarin jurus ampuh, badan saya nggak kuat. Angka 1000 ya. Ya enggak, alasannya sederhana aja. Memang saya tuh nggak mau over, Pak. Kalau kita main 36 hole itu kan kita bukan pemain pro. Enggak, tapi yang begituan itu kan kalau sekarang tuh ada jam ranking. Jamnya aja udah tata-tata tuh jerit-jerit tuh kalau kamu udah over. Oh iya. Enggak. Ini kalau di kita tuh kita pun punya pengalaman. Kan kita di tempat kita nih di bagian forensik itu ada meja tenis meja. Itu kita pakai buat untuk healingnya main tenis meja sama mahasiswa, sesama dokter. Ini 2 dokter nih, dokter forensik dua-duanya. Main itu tenis meja. Tiba-tiba dibeleblak, meninggal langsung. Jadi nggak boleh main tenis meja kesimpulannya, Dok. Iya bukan, Salah ya? Dia nggak pakai jam waktu itu. Oh, nggak pakai jam. Nggak, tapi nggak, maksudnya pada waktu itu belum ada jam. Tapi maksudnya dia tidak tahu batas. Batasnya itu mestinya dia udah tahu pas pada saat Kecapean. itu dia kecapean, dia mestinya stop. Jangan, makanya kan kalau untuk sesuatu yang seperti kayak begituan, jangan melakukan pertandingan. Kalau dia usia di atas 50 tahun, kalau bisa jangan pertandingan. Yang ada cuma persahabatan aja. Buat happy-happy. Buat happy-happy gitu loh. Jadi jangan bertanding begitu. Karena orang yang sering kali kejadian, dia lari, dia main tenis, main badminton, main tenis meja, tetapi dia memaksakan Kalau diri. ikut maraton cuma sekedar finish, jangan mikir harus menang gitu, Dok ya. Iya. Gitu, itu namanya tahu batas. Tanda-tanda alam. Oke lah, Dok, jadi tanda-tanda alam itu harus kita itu, tapi kalau mau dapat kepastiannya, Ya, periksa. Apalagi tadi kan ada indikasinya periksa adalah kalau orang menunjukkan gejala, kemudian dia faktor resiko, ada faktor resiko orang tua, anak laki-laki, kemudian punya riwayat keluarga atau riwayatnya dia sendiri sakit jantung atau stroke, kemudian merokok, alkohol, dan satu Komplit dah ya. tuh. Nah, yang gitu ya mendingan periksa lah. Kalau normal, alhamdulillah. Tapi kalau tidak normal, ya buru-buru lah berobat ke dokter, minum vitamin, gitu. Dok, satu saya mau tanya. Kalau homosisteinnya tadi tinggi tuh, Dok, otomatis dia langsung membentuk gumpalan-gumpalan. Ya, itu di atas 100 terutama. Kalau di atas 100 itu bahaya sekali. Tapi kan. belum tentu dia nempel. Dia nempel satu sama lain sehingga membentuk gumpalan. Jadi dia bisa memampet dimanapun. Pembuluh darah kan gede makin kecil kan, dia bisa mampet dimanapun. Jadi, nah untuk membuat dia tidak menggumpal, yaitu harus minum pengencer darah. Makanya orang yang begituan itu, yang faktor resiko itu dikasih pengencer darah. yang tadi aspilet Iya, tadi. tetapi kan percuma dikasih pengencer darah kalau homosisteinnya masih tinggi kan. Jadi makanya homosistein harus diperiksa gitu loh. Ya itu bagian yang kadang-kadang kita suka lupakan. Makanya saya bilang, ya tolong diperiksa kalau orang punya faktor risiko. Oke, berarti nanti saya minta untuk dia cek homosistein, Dok. Ya. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!